Saya kemarin memberikan materi ini kepada peserta LDKS OSIS, betul? Harusnya sih masih ingat tuh. Ya, semoga masih ada yang ingat. Ada pembina OSIS. Pembina OSIS adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengawasi dan memberikan bimbingan kepada pengurus OSIS. Kita sudah punya pembina OSIS atau belum? Siapa? Pak Bosco. Yakin? Emang Pak Bosco gak punya nama lengkap? Wow. Pak siapa? John Bosco. Betul Pak? Belum. Ada yang tahu nama lengkapnya Pak Bosco? Jangan tahu-tahunya Pak Bosco, nama lengkapnya gak tahu. Sama Pak Sulis, nama lengkap Pak Sulis apa? Asis. Franciscus Sulis. Oke, kita sudah punya pembina OSIS. Lalu ada kasih bukti. Lalu kita ada ketua OSIS. Nah ini ketua OSIS ini yang nantinya masih dalam proses untuk mewujudkan, ya. Tetapi formatur ini menjadi formatur yang sifatnya tetap. Harus ada pembina, sudah dapat. Harus ada ketua OSIS, ya, dalam proses. Job desk-nya ketua OSIS adalah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan OSIS dan mewakili OSIS dalam berbagai kegiatan atau forum atau acara sekolah. Ini tugas ketua OSIS. Lalu di bawahnya ada wakil ketua OSIS, mempunyai tugas membantu ketua atau membantu tugas ketua OSIS dan menggantikan posisi ketua OSIS saat berhalangan hadir. In case terjadi sesuatu, mungkin ketua OSISnya sakit, maka wakil ketua OSIS wajib menggantikan. Tetapi kalau ketua OSIS ada hadir, maka dua-dua tetap harus hadir. Karena informasi terkait kegiatan-kegiatan wajib diketahui oleh baik itu ketua maupun wakil. Siapa? Lela siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Elisa, saya pikir Lela. Jadi tadi nggak melihat materi. Boleh? Tugasnya ketua dan wakil ketua. Coba lihat saya, jangan lihat ke layar. Ya benar ya. Cukup menggelengkan kepala saja sudah benar. Mohon supaya lebih fokus lagi ya nak. Nah, lalu bisa badan kami di sini, hati kami di sini, juga di sini. Maka jangan seperti hanya badan kalian yang di sini, tetapi isinya badan itu nggak berada di sini. Bisa saya lanjutkan? Elisa? Iya. Tolong ya, perhatikan. Ini penting. Bukan hanya sekedar Pak Sulis ngomong. Betul? Ernest? Betul ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, di dalam kepengurusan itu formatur juga ada sekretaris. Nanti kita lihat kalau dibutuhkan ada sekretaris 1 atau sekretaris 2. Tapi kalau enggak, cukup 1 sekretaris saja. Lalu juga ada bendahara. Bendahara juga bisa bendahara 1, bisa bendahara 2. Pak, ini perlu nggak? Perlu nggak kalian ketahui? Perlu. Ya, karena dalam organisasi ini akan terus terpakai. Nanti ketika kalian lulus dari SMP di SMA, lalu di antara kalian ada yang jadi OSIS misalnya di SMA, lalu ada rapat. Apa saja isi dalam formatur kepengurusan OSIS? Anda sudah tahu. Bahkan yang membutuhkan materinya saya siap berikan. Nanti kalau sudah selesai kuliah atau dalam kuliah ada senat, nah ini juga memakai. Kalian tahu formatur. Nanti kalian sudah menikah, tinggal punya rumah. Nah dalam perumahan itu juga nanti ada ketua RT-nya, ada organisasinya di dalamnya. Kalian tahu, maka kalian wajib tahu ini sebenarnya. Jangan sampai nanti kalian tidak tahu, gitu ya. Maka tadi saya tanya sama Elisa, tahu nggak
ternyata Elisa sangat-sangat tahu dengan menggelengkan kepala semua jawaban benar. Ya, semoga tidak diikuti yang lain. Baik, yang pertama adalah sekretaris. Sekretaris membantu bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengarsipan dokumen, notulen rapat, serta korespondensi resmi OSIS. Ini kan ada korespondensi dari menarik ya. Nah, kalau membuat notulen setiap rapat, misalkan saya sebagai sekretaris tanpa disuruh, maka saya punya tanggung jawab untuk mencatat apa yang terjadi pada saat rapat tersebut. Program, usulan, solusinya, tanggal pelaksanaannya, persiapan, pembuatan proposal, ya, pembuatan pengarsipan dokumen-dokumen itu harus jelas. Itu tugasnya sekretaris. Dan itu semua ada datanya. Jadi kalau ketua OSISnya bertanya, misalkan saya bertanya sama siapa namamu? Angel. Saya bertanya sama Angel. Ya, hasil rapat 3 hari yang lalu isinya tentang apa? Karena Angel mencatat dan menuliskan semua itu, Angel akan bercerita. Ini 3 hari yang lalu ada rapat ini, hasil rapatnya ini. Maka ketua juga tahu, anggota juga tahu, dan sekretaris bisa menyampaikan ini di grup PA misalkan. Lalu rekan-rekan sesuai dengan kesepakatan, hari ini kita mau kerja bakti loh, gimana nih? Karena ini tertulis dalam rapat notulen. Nah, ini perlu juga seorang sekretaris mengingatkan hal tersebut. Butuh ada sekretaris 2? Ya, kalau memang dibutuhkan ada. Kalau nggak, cukup sekretaris 1 saja. Yang sekretaris 2 ya itu membantu sekretaris 1. Lalu ada bendahara. Bendahara di sini mengelola keuangan OSIS, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta membuat laporan keuangan secara berkala, dan tentunya ada bukti-bukti otentik pengeluaran. Jadi misalkan, oke, cair nih dana untuk 17-an 100 juta untuk OSIS, misalkan, gitu kan? Dipakai untuk apa? Oh, beli hadiah sekitar 10 juta. Mana buktinya? Biasanya dibuktikan dengan apa? Dengan apa? Bon. Dasar orang Betawi. Kwitansi atau nota. Bon juga benar ya. Cuma bon itu bisa. Saya takut kalau kita ngomong bon, lalu kawan kita mana yang hitam manis? Nah, ini langsung apa gitu ya. Dan harus selalu dilaporkan secara berkala. Oke, saya review lagi dari mulai pembina OSIS, lalu ada apa? Lalu selain itu, lalu jelas sampai di sini. Boleh skip. Nah, di sini yang menarik. Di sini memang ada penawaran-penawaran. Kalau memang kepengurusannya dibutuhkan, ambil. Kalau nggak dibutuhkan, tidak usah diambil. Jelas ya? Halo? Karena ini sifatnya seksi bidang. Seksi bidang yang pertama terkait keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengelola kegiatan keagamaan. Contohnya ada pengajian misalkan, ya, atau misalkan ada perayaan hari besar agama. Kemarin dilaksanakan tuh sama pengurus OSIS kegiatan apa? Ya, ya itu didirect oleh pengurus OSIS. Nah, mungkin ada bidang-bidang khusus yang oke, BKSN kita jadikan agenda tetap. Maka ini yang bidang liturgi, kita mengatakan seperti itu ya. Ini yang mengerjakan, bekerja sama dengan misalkan guru agama, bekerja sama dengan bidang kesiswaan dan seterusnya. Lalu ada seksi bidang yang kedua tentang budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Di sini job desk-nya adalah mengembangkan program-program yang berhubungan dengan etika
tertib siswa, serta kegiatan sosial yang mendukung pembentukan karakter siswa. Berani nggak? Berani nggak? Jangan cuma bilang berani loh. Karena apa? Saya menegaskan seperti ini. Kalau pengurus OSISnya belum bisa dijadikan sebagai role model, saya ulangi, kalau pengurus OSISnya belum bisa dijadikan sebagai role model, maka ini akan menjadi kurang tepat. Karena di sini dikatakan mengembangkan program-program yang terkait dengan etika, sopan santun, tata tertib siswa. Kalau misalkan ada siswa yang berbicara kotor, maka pengurus OSIS ikut punya tanggung jawab. Jadi bukan ini tugas Bapak Ibu guru saja, gitu. Walaupun ya pengurus OSISnya mohon dijaga juga supaya tertib dan sopan. Dan secara etika juga tidak boleh sering mengeluarkan kata-kata yang tidak benar juga. Walaupun mulut saya ditutup, tapi suaranya tetap terdengar. Ini sebagai tanda apa? Yuk kita introspeksi diri yuk. Karena hal-hal seperti ini menurut saya penting. Jangan sampai St. Antonius di dalamnya hanya terdapat siswa yang cuma pandai bicara kotor saja, atau cuma pandai tidak tertib, atau cuma pandai buang sampah sembarangan. Gitu. Ya. Saya pernah mengikuti, kami pernah hadir ke Kanisis. Anak paduan suara yang sudah ke Kanisis, tunjuk tangan. Anda lihat sendiri, anak-anaknya atau ya siswa-siswanya seperti kalian nggak malu bawa kresek sampah untuk ambilin sampah-sampah yang kotor. Itu yang saya melihat perbedaan jelas. Dari sisi ekonomi mereka lebih baik. Bukan berarti terus, oh ada OB, ada petugas, sampah saya tanda aja. Nanti dia manggil yang membawa, lalu saya diam saja. Nah ini dalam seksi bidang ini, ya punya tanggung jawab untuk selalu mengingatkan. Ya, saya tidak mau membandingkan yang terjadi di sana dengan yang di sini. Saya hanya menceritakan di sana tuh yang terjadi seperti itu. Mereka pakai topi, mereka pakai kaos, mereka tidak mau untuk ambil sampah, buang ke tempat sampah. Dan itu diorganisir oleh OSIS, makanya mungkin butuh. Apalagi kalau mungkin Bapak Ibu guru, Pak Sulis melihat ya urusan masalah etika, tata tertib ini memang terus harus kita perjuangkan. Ini agak melebar sedikit. Kebetulan saya bilang ke siswa, ketika saya tanya, ini kenapa pintu kelas 9B nggak bisa ditutup ya? Nggak tahu tuh Pak. Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Saya bingung. Kompaknya bukan dalam hal yang baik, tetapi hal yang kurang baik menurut saya. Harusnya saya yang tinggal di tempat itu, ya saya yang harus paling tahu. Benar gak? Saya pernah melakukan percobaan. Saya ulangi, saya pernah melakukan percobaan. Saya nyalain AC di kelas yang katanya gak dingin. Saya keluar, lalu saya tutup lagi. Saya diamkan. Saya di situ ada beberapa dengan teman-teman. Apa yang terjadi? Dingin kok AC-nya. Lalu saya mengadakan penyelidikan lagi. Saya lihat pada saat istirahat,
kelas 9A saja yang tertutup. Kita mau tes case. Ini pintu semua dibuka. Kita rasakan aula ini menjadi apa? Jadi apa? Sama dengan kelas kalian. Nah, ini agak melebar sedikit ya. Ternyata. Dan kalau kalian merasa bahwa kelas kalian itu adalah kelas yang akan kalian tinggali selama kurang lebih sekitar dari jam 7 sampai jam setengah 3 mungkin, harus kalian jaga. Kurangi yang suka berkeringat, kurangi lari-lari, biar di dalam tuh enak, wangi. Ya, jelas ya? Jelas? Terkait tata tertib, ada yang nggak pakai nemtek? Ada. Ketinggalan di kelas, di tas. Kenapa nggak dipakai? Lalu, kenapa? Bawahnya copot, oke, nggak bisa diperbaiki. Saya memang akan begitu banyak alasannya. Oke, saya tabung aja dulu. Lanjut, kita masuk ke berikutnya, bukti. Nah, yang berikutnya adalah seksi bidang ketiga, yaitu kepribadian dan demokrasi. Job desk-nya adalah, tugasnya adalah mengelola kegiatan yang meningkatkan pemahaman siswa terhadap demokrasi, seperti pemilihan ketua OSIS, serta memperkuat kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai siswa. Ini perlu dikuat nih, ya, terkait dengan demokrasi yang terjadi di sekolah ini. Selama ini mungkin masih banyak campur tangan Bapak Ibu guru. Ya, harapannya setelah ini kalian juga sudah bisa sedikit demi sedikit menciptakan demokrasi di sekolah ini. Misalkan saja dalam setiap kegiatan-kegiatan, tidak hanya OSIS yang menentukan kegiatan, bisa undang setiap ketua kelas. Ada usulan nggak untuk kegiatan-kegiatan misalkan? Itu juga demokrasi. Dengan harapan ketika kita sepakat, maka seluruh stakeholder yang ada ikut membantu. Jelas? Ya. Selama ini kan OSIS bikin rapat sendiri, lalu bikin pengumuman. Pernah mengundang perwakilan kelas? Belum. Karena mereka juga punya suara yang sama. At least kita tahu kebutuhan mereka. Walaupun mungkin tidak semua kegiatan akan terakomodir, minimal bisa ada 1-2 kegiatan yang memang disepakati secara bersama-sama. Berikutnya ada seksi bidang keempat, yaitu pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga. Ini yang paling banyak nih. Ya, ini yang paling banyak diminati oleh seluruh kepengurusan OSIS. Tugasnya adalah mengelola kegiatan ekskul yang berhubungan dengan akademik, seni dan olahraga, termasuk perlombaan, festival, dan kompetisi antar sekolah. Jadi sebenarnya tim dari OSIS ini yang akan melihat, oh, si futsal itu yang bagus Kevin misalnya, siapa lagi, Ernest misalnya. Ya. Itu hasil dari pemantauan tim bidang pembinaan prestasi. Jadi tidak harus semuanya berasal dari guru, tapi OSIS juga punya peran di situ untuk memberikan masukan. Ya, si Fuan ini, sorry, si Fuan ini jago matematikanya. Jadi ketika ada usulan, boleh Pak, tapi
Perlu seksi bidang yang dibuat oleh OSIS, ya, perlu dipertimbangkan. Ya, formatur ini perlu dipertimbangkan. Lanjut. Ya, yang kelima ada bidang kesehatan jasmani, kebersihan dan lingkungan hidup. Tolong diperhatikan. Mengelola program kesehatan dan kebersihan seperti kegiatan penghijauan, kebersihan lingkungan sekolah dan promosi gaya hidup sehat. Udah ada belum di OSIS sebelumnya? Belum. Ini perlu loh. Jadi OSIS itu gak hanya minat bakat, liturgi, humas, perlu dilebarkan lagi. Nih, Anda bisa menjadi duta-duta kebersihan. Ya, duta-duta kebersihan. Selain setiap kelas mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas dan lingkungan kelas, yang lebih lebar lagi lingkungan sekolah. Berikutnya termasuk promosi gaya hidup sehat. Kayaknya Pak Sulis punya kepikiran seperti ini, supaya kelasnya setiap habis istirahat nggak bau macam-macam. Mungkin ini masih dalam proses ya, semoga. Harapannya kalau istirahat ya makan di kantin saja. Mau bawa makanan sendiri, bawa dimakan di kantin. Karena memang itu tempat buat makan kan. Betul nggak sih? Ya, jadi kelas ya tetap buat belajar aja. Jadi nanti begitu buka kelasnya udah nggak bawa soto ayam lagi, udah nggak bawa gorengan lagi, karena makannya semua di dalam kelas. Gitu. Ini gaya hidup, ini gaya hidup, kebiasaan hidup juga seperti itu. Ya. Kalau mau masuk sampai ke dalam. Lalu berikutnya ada seksi bidang bela negara dan kedisiplinan. Wah, ini berat banget nih. Tapi sebenarnya ini tidak seberat itu. Kalau lihat penjelasannya, mengelola kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, kedisiplinan, cinta tanah air, seperti kegiatan baris berbaris, tata tertib dan upacara bendera. Pertanyaan Pak Sulis lagi. Untuk kegiatan baris berbaris, tata tertib dan upacara bendera, apakah sudah terorganisir dengan baik? Halo? Sudah belum? Dibuktikan, tadi saja kami masih mencari kelas 9 untuk petugas upacara bendera hari Senin yang akan datang. Ya, nah ini nanti kami akan jadwalkan, tolong dipersiapkan. Kalau memang ada OSIS yang membutuhkan sesi bidang ini untuk terkait bela negara dan kedisiplinan, diajukan. Karena ini menjadi formatur tetap nasional untuk OSIS, ya, untuk OSIS. Terkait tata tertib, pengurus OSIS yang sekarang boleh tunjuk tangan. Oke, baik. Terkait tata tertib, sudah tertib belum? Saya tanya, sudah 100% tertib belum? Kalau bicara belum, mungkin kami juga belum. Tapi kita berusaha. Pengurus OSIS juga bisa loh menegur. Tentunya yang mereka harus meneladani diri dulu. Misalkan ngelihat si Destin buang sampah, misalkan Destin boleh sampahnya dibuang ke tempat sampah. Oh iya Kak, oh iya, tinggal dipindah. Tegur secara manusiawi, diingatkan secara baik-baik. Pak Sulis masuk kelas, kalau masih ada sampah-sampah sekecil apapun saya suruh bersihkan dulu. Benar nggak? Saya nggak mau ngajar sebelum kelasnya bersih. Terkait ketertiban dan seterusnya. Next. Ya, ini yang bidang ke-7, keterampilan dan kewirausahaan. Menyusun program pelatihan keterampilan kewirausahaan
dasar sekolah, pelatihan usaha kecil, serta kegiatan yang mendukung minat siswa dalam berbisnis. Kewirausahaan. Ya, kemarin itu OSIS ada yang jualan apa? Popcorn apa segala macam. Terus kemarin juga kalian ada praktek-praktek bikin makanan, betul nggak? Betul nggak? Nah, mungkin bisa bekerja sama dalam praktek-praktek itu dibuat yang benar-benar oke. Misalkan bikin martabak, jadi itu martabaknya. Setelah jadi ada yang dikonsumsi oleh kelompok, ada yang kita jual kerjasama. Makanya kalau OSIS nanti ada bidang ini, ya kita bisa mengatakan UMKM-nya Antonius lah gitu. Prosentase boleh jualan di sini prosentase, wah keren banget. Udah kayak benar-benar bisnis kecil-kecilan, ya entrepreneur boleh. Dan itu nanti OSIS ini yang mengatur. Tentunya nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru. Siapa yang suka masak? Bikin kue, masak apa? Air. Apa? Kue. Ya, kue. Ada lagi? Ada lagi? Tadi banyak yang tunjukkan. Ya, bikin apa? Pastel. Bikin spaghetti dan yang lain-lain. Nah, ini bisa bekerja sama. Dan berikutnya adalah seksi bidang ke-8, teknologi informasi dan komunikasi. Nih, saya kemarin menegaskan dan bertanya, ternyata belum. Ini saya mau tanyakan lagi. Tugasnya adalah mengelola media sosial OSIS, website, serta pelatihan terkait teknologi bagi siswa. Bertanggung jawab atas penyebaran informasi dan publikasi kegiatan OSIS. Kembali lagi saya bertanya, OSIS punya nggak kanal sendiri? Punya, ada sekarang. Nah, itu bisa diinformasikan, entah itu Instagram, apalagi sih, TikTok, YouTube, apalagi itu dikelola dengan baik. Biar OSIS SMP Antonius yang menjadi representasi para siswa SMP Antonius terlihat lebih jelas. Jangan sampai kegiatan ada, tapi karena kurang publikasi terkesan menjadi kayak tidak ada kegiatan, padahal ada. Kalau memang ada, saya melihat nanti, ya. Tapi mati, nah itu dia. Aduh ya, saya udah semangat loh. Tolong dihidupkan lagi nantinya, ya. Channel-channel YouTube, channel-channel TikTok, Instagram, atau bahkan yang lain-lain yang memang bisa mengangkat harkat dan derajat sekolah kita yang melalui OSIS juga bisa. Anda mempromosikan diri Anda secara pribadi dan juga sekolah. Paling gampang misalkan, guys, anak-anak futsal. Oh iya, ketuanya futsal siapa? Ketua kelasnya? Deko, besok OSIS mau ngambil video tentang bagaimana dribbling futsal yang benar. Siapa orangnya? Diambil videonya, lalu dengan broadcast yang sudah diatur, diambil gambarnya, lalu disiarkan. Misalkan kelas 7 mau praktek pelajaran apa kemarin itu? Masak-masak. Nah, hubungi pengurus OSIS yang memang bertugas mengenai ini. Tolong dong kami diliput. Nanti diliput. Setelah diliput, diedit, keluar, dikirim. Begitu. Lalu ada kegiatan praktek, misalkan seni musik, Bu Dinda, kelas berapa? Karena sudah tahu, tolong dong kelas kami diliput nih untuk praktek.
Maka media sosial ini sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk kita merepresentasikan sekolah SMP Antonius ke halayak yang lebih luas. Jangan sampai nanti kalian ketemu dengan teman gereja, sekolah di mana? Antonius. Ada web ini ya? Ada dong. Instagram ada. YouTube ada. Mana? Mati semuanya. Aduh, nggak enak itu. Tolong disiapkan. Ini PR untuk OSIS berikutnya. Jelas? Halo? Iya, diaktifkan lagi. Kalau memang kurang orang, kurang manpower, Anda juga punya bisa apa istilahnya? Meng-hire dalam tanda kutip anak-anak yang mungkin tidak tergabung dalam OSIS tapi bisa memberikan kontribusi yang baik. Jelas? Semua bisa dikontenin, ya, semua bisa dibuat konten yang baik. Sampai di sini, silakan. Nah, yang terakhir adalah anggota OSIS. Siapa anggota OSIS? Ya, sebenarnya ini adalah kalian semua. Adalah siswa yang tergabung dalam kepengurusan OSIS yang berperan aktif dalam setiap seksi bidang dan kegiatan OSIS. Ya, yang terpanggil, yang terpilih maka harus total menjadi anggota OSIS. Maka kata penutup saya sebelum kita melanjutkan kalian untuk mempersiapkan, buat persiapan dari mulai pemilihan, publikasi, debat, sampai dengan program dan formatur dengan baik. Ada berapa item tadi? Banyak ya? Ada 5 saya dapat. Persiapkan dengan baik di masing-masing kelompok. Love, readiness, apa tadi? Love, compassion, readiness, and sacrifice. Dari kelompok-kelompok ini mohon dipersiapkan dengan baik. Ya, formatur harus sesuai dengan kebutuhan kita. Susah Pak, baru ini kita bergerak bersama. Jangan sungkan bertanya. Oke, jelas? Jelas kan? Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.